Hai semua, kapal-kapal besar seperti kapal kargo ataupun kapal pesiar tentunya memiliki mesin yang berukuran besar pula. Selain digunakan sebagai mesin kapal, beberapa mesin terbesar tersebut juga digunakan dalam berbagai industri maupun sebagai pembangkit listrik tenaga diesel. Beberapa mesin berikut ini juga merupakan mesin terbesar di dunia yang beratnya mencapai ribuan ton. Bahkan ada yang mencetak rekor dunia sebagai mesin kapal yang terkuat di dunia. Dalam proses pembuatan dan perakitan mesin raksasa itu, pastinya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, di mana waktu yang dibutuhkan ini bisa mencapai puluhan ribu jam kerja per unitnya. Dan berikut ini adalah proses singkat pembuatan serta perakitan mesin kapal yang terbesar di dunia. Kebanyakan kapal-kapal besar menggunakan mesin diesel 2 tak karena penggunaan mesin diesel 2 tak ini lebih menguntungkan dibandingkan menggunakan mesin diesel 4 tak. Beberapa keuntungan penggunaan mesin diesel 2 tak ini diantaranya adalah lebih efisien serta irit BBM, suhu yang tidak terlalu tinggi, perawatan yang lebih mudah, serta emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Mesin yang berukuran raksasa tersebut diantaranya yang pertama adalah MTU Series 8000. MTU Series 8000 ini merupakan mesin diesel yang dibuat oleh perusahaan dari Jerman yang bernama MTU. Mesin diesel ini dibuat untuk dipasang pada kapal feri yang dibuat oleh perusahaan Virtu Ferries di negara Malta. Kapal tersebut memiliki 4 mesin diesel 20 silinder yang masing-masingnya ini memiliki panjang 7 meter, lebarnya 2 meter, dan tingginya 3,5 meter, serta bobotnya 48 ton. Mesin tersebut memiliki kapasitas bahan bakar 300 liter, dan pada saat bekerja, MTU Series 8000 ini akan mengkonsumsi bahan bakar sebanyak 2000 liter per jamnya. Mesin terbesar berikutnya adalah WinGD 12X92DF. Mesin WinGD ini merupakan mesin dual fuel 2 tak yang mendapatkan penghargaan dari Guinness Book of Records sebagai mesin autocycle yang terkuat di dunia yang pernah dibuat. Mesin autocycle ini berbeda dengan mesin diesel. Pada mesin diesel, bahan bakar dicampur dengan udara di dalam silinder, sedangkan pada mesin autocycle, bahan bakar sudah tercampur di luar silinder tempat pembakaran. Mesin WinGD ini dibuat khusus untuk kapal kargo terbaru milik perusahaan CMA CGM yang berlokasi di Prancis. Kapal kargo CMA CGM tersebut merupakan kapal kargo pertama di dunia yang memiliki kapasitas 23.000 TEU dan berbahan bakar LNG dengan bobot lebih dari 30.000 ton. Mesin WinGD ini memiliki tinggi 16 meter atau setara dengan bangunan tingkat 5 dan beratnya ini mencapai 2.100 ton. Dan proses pembuatan mesin WinGD ini menghabiskan waktu yang tidak sedikit, serta dikerjakan oleh 3.125 orang pekerja. Mesin terbesar berikutnya adalah 9290 MEC. Mesin ini merupakan mesin diesel 2 tak terbesar di dunia yang dibuat oleh Mitsui E&S Machinery yang berlokasi di prefektur Okayama di Jepang. Mesin diesel tersebut dirancang untuk dipasang pada kapal kontainer, tanker, dan kapal laut besar lainnya. Mesin diesel ini memiliki panjang 14,6 meter dan tingginya 17,7 meter dengan 9 pistonnya yang masing-masing berdiameter 90 cm dan dapat menghasilkan tenaga hingga 54.900 kW. Kemudian untuk pembuatan mesin kapal, pada dasarnya proses pembuatan mesin-mesin kapal tersebut memiliki proses yang hampir sama. Dan biasanya dimulai dari komponen mesin kapal yang paling penting dan terbesar terlebih dahulu, yaitu bagian crankcase-nya atau rumah dari komponen mesin. Pembuatan crankcase dan semua bagian-bagian mesin kapal dibuat di foundry, yaitu pabrik pengolahan logam. Dan salah satu foundry tersebut berlokasi di kota Bavaria, Jerman, yang terkenal akan pembuatan komponen-komponen mesin kapal yang berukuran raksasa. Untuk membuat crankcase, mereka menyiapkan dulu materialnya yang terdiri dari beberapa material yang berbeda-beda. Material-material tersebut antara lain potongan-potongan baja, besi kasar, lembaran logam, elektroda grafit, dan silikon karbida, di mana untuk takarannya ini ditentukan oleh seorang insinyur khusus. Material-material yang memiliki berat total puluhan hingga ratusan ton tersebut
kemudian dilebur menjadi satu pada perapian sampai suhunya ini 1500 derajat Celcius. Setelah mencapai suhu 1500 derajat Celcius, leburan material tersebut kemudian diberi material terakhir, yakni magnesium. Kemudian hasil leburan material tersebut dimasukkan ke dalam mold atau cetakan yang berukuran raksasa. Setelah itu, mold dibiarkan mendingin, yang mana membutuhkan waktu selama berminggu-minggu agar bisa dibuka. Setelah dibuka dari cetakannya, crankcase akan dibersihkan terlebih dahulu dari pasir yang masih menempel pada crankcase dengan mesin vibrator agar pasir tersebut rontok semua. Dan kemudian crankcase akan dilakukan proses sud pinning menggunakan bola besi berukuran kecil yang disemprotkan agar crankcase tersebut bersih seutuhnya. Selain crankcase, komponen penting lainnya pada mesin adalah crankshaft. Crankshaft ini terbuat dari material baja dan karbon, dan pertama-tama material crankshaft ini dimasukkan ke dalam closed die forging menggunakan hydraulic counter blow hammer. Closed die forging merupakan proses penempaan dengan cetakan tertutup yang langsung bisa menghasilkan bentuk benda sesuai yang diinginkan. Di mana pada proses tersebut, material crankshaft ditempa dalam suhu yang sangat panas sampai memiliki panjang yang telah ditentukan. Selanjutnya, crankshaft yang masih panas tersebut diproses dengan heat treatment, yakni memasukkannya ke dalam air untuk mengubah sifatnya agar menjadi keras dan kuat. Setelah itu, crankshaft yang sudah dingin tadi dipanaskan lagi pada suhu tertentu dan ditempa lagi menggunakan cetakan dengan tekanan sebesar 3.500 ton. Selanjutnya, crankshaft dibawa ke tempat lain untuk proses sud pinning, di mana di tempat ini crankshaft akan dibersihkan dari material sisa penempaan. Kemudian crankshaft akan dimasukkan ke dalam mesin CNC milling turning, yakni proses pembubutan, sehingga didapatkan material dengan ukuran yang sudah ditentukan. Kemudian material crankshaft tersebut masuk dalam proses stroke pinning, di mana stroke pinning ini berguna untuk memperkeras dan memperkuat struktur pada crankshaft. Proses selanjutnya yaitu magnetic particle inspection, di mana crankshaft akan diperiksa dan dipastikan bahwa ukuran dan kondisi crankshaft ini sudah sesuai, aman, dan layak digunakan. Selanjutnya adalah proses dynamic balancing, yaitu dengan memutar komponen secara cepat dan kemudian mengukur ketidakseimbangan menggunakan peralatan elektronik. Dan setelah selesai pada crankshaft ini akan dilakukan final inspection, kemudian crankshaft tersebut akan dimasukkan ke dalam mesin pencuci. Lalu pada tiap-tiap crankshaft ini akan diberi tanda. Setelah semua bagian-bagian mesin kapal selesai dibuat, kemudian komponen-komponen tersebut akan dirakit agar bisa menjadi mesin kapal seutuhnya. Pada prosesnya pertama-tama bed plate dirakit terlebih dahulu, yang mana nantinya bed plate ini akan berfungsi sebagai pondasi komponen-komponen mesin kapal. Setelah bed plate diletakkan, proses selanjutnya adalah pemasangan crankshaft yang diletakkan di dalam bed plate. Komponen selanjutnya adalah pemasangan frame box. Bed plate dan frame box yang sudah dipasang ini kemudian akan membentuk engine crankcase. Setelah itu di dalam crankcase dipasang connecting rod yang berfungsi untuk mengubah gaya bolak-balik piston menjadi gaya rotasi yang kemudian diteruskan ke crankshaft. Setelah selesai dilanjutkan dengan pemasangan silinder frame block, yang mana di dalam silinder frame block ini berisi komponen ruang pembakaran serta perangkat kontrol pembakaran. Untuk yang terakhir adalah pemasangan turbocharger. Turbocharger ini berguna untuk memanfaatkan energi gas buang, lalu mengirim udara terkompresi ke ruang bakar untuk meningkatkan output mesin.